Kejutan besar bikin heboh. Pelatih anyar timnas Patrick Kluivert mengejutkan semua pihak dengan mencoret 4 pemain andalan coach Shin Tae-yong, yakni Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinandkah, setelah dengan jelas menyatakan tidak akan memanggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Sebuah langkah yang langsung membuat semua orang terkejut dan menambah ketegangan menjelang laga-laga penting timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa berdampak besar untuk masa depan timnas Indonesia? Simak informasi mendetailnya berikut ini. Yes, alhamdulillah. Doa publik diijabah. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert putuskan meminta ketum PSSI Erick Thohir untuk menjadikan Shin Tae-yong sebagai pelatih bersama di timnas Indonesia. Karena pengalamannya yang sudah memahami kelebihan dan kelemahan tim lawan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erick langsung menghubungi Shin Tae-yong untuk segera bertemu dan membahas rencana kolaborasi ini. Semua dilakukan demi memenuhi permintaan fans Garuda agar bisa membawa Garuda mencapai target besar lolos ke Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah Coach Patrick Kluivert di hadapan media puji tinggi Shin Tae-yong dan siap penuhi permintaan supporter timnas tentang hal ini. Simak baik-baik informasi selengkapnya berikut ini. Keputusan super jenius. Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih anyar Patrick Kluivert sepakat untuk melakukan langkah luar biasa kayak gini demi mencapai target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pertemuan penting tadi malam dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Keputusan besar yang langsung membuat fans timnas bahagia dan optimis melihat perjalanan Garuda ke Piala Dunia yang semakin jelas di depan mata. Wah ini, apa sebenarnya yang akan dilakukan Pak Ketum dan Coach Patrick? Benarkah akan kembali libatkan Coach Shin Tae-yong untuk jadikan direktur teknik tambahan? Tonton video hingga akhir dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Bikin heboh publik Indo. Di luar dugaan pelatih Patrick Kluivert mengejutkan banyak pihak dengan target hanya raih 4 poin dalam 2 laga krusial Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Meski timnas Indonesia sebenarnya membutuhkan poin penuh untuk lolos langsung dan meraih peringkat 2 di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang langsung membuat fans Garuda sangat terkejut mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah 4 poin di 2 laga itu cukup bisa membawa timnas Indonesia wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026? Temukan analisis mendalamnya di sini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi terpukau dengan kualitas luar biasa Jay Itzes dalam laga melawan anak asuhnya tadi malam. Langsung putuskan untuk menghubungi agen Itzes dan memulai proses negosiasi agar bisa bergabung dengan Inter Milan musim depan. Dengan gaya bermain dan atribut yang sangat klop dengan skuad Nerazzurri, menjadikannya calon bek terbaik Serie A musim depan sebelum diperebutkan tim besar Serie A lainnya, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah review penampilan Jay Itzes dalam laga Venezia versus Inter Milan tadi malam. Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Pelatih anyar timnas, Patrick Kluivert memastikan gaya permainan timnas Indonesia ke depan akan benar-benar total berbeda. Yang sebelumnya banyak mengandalkan counter attack, kini berubah menjadi dominasi ball possession dan serangan penuh. Dengan keyakinan besar bahwa kualitas pemain yang ada mampu tampil ofensif dengan formasi 4-3-3 ketimbang bertahan defensif dengan 5 back. Menjanjikan era baru sepak bola Indonesia yang lebih agresif dan penuh aksi. Mantap coach kalau gini. Waktunya total football dan cetak banyak gol. Fans Garuda selalu doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ini baru top berkelas. Langsung bikin bangga fans timnas Indonesia. Baru debut bersama tim barunya, bek kiri andalan timnas Pratama Arhan langsung tampil impresif dan turut andil sebagai penentu gol ketiga yang membawa Bangkok United meraih kemenangan dramatis tadi malam.
membuktikan bahwa potensi besar Arhan akan semakin bersinar jika diberikan lebih banyak menit bermain, yang tentunya akan berdampak positif bagi timnas Indonesia ke depannya. Nah gini dong mantap, tetap semangat Arhan, buktikan pada pembenci bahwa mereka salah menilaimu. Sukses untukmu Bang Arhan. Langkah super gemilang, pelatih Patrick Kluivert memberikan janji luar biasa mantap bahwa ia akan tetap memberikan tempat untuk pemain lokal di timnas Indonesia meski nantinya akan banyak pemain diaspora yang datang. Sebuah kabar baik yang langsung menghapus kekhawatiran banyak pihak yang takut pemain lokal akan terpinggirkan karena Patrick Kluivert dirumorkan lekat dengan tambahan pemain keturunan. Akhirnya semua bisa langsung lega mendengarnya dan optimis melihat masa depan timnas Indonesia. Mantap ini! Mampukah pemain lokal top seperti Rizky Ridho bersaing rebut satu tempat di tengah gempuran pemain diaspora? Simak penjelasan mendetailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar bikin heboh. Pelatih anyar timnas Patrick Kluivert mengejutkan semua pihak dengan mencoret 4 pemain andalan coach Shin Tae-yong, yakni Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand-kah. Setelah dengan jelas menyatakan tidak akan memanggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Sebuah langkah yang langsung membuat semua orang terkejut dan menambah ketegangan menjelang laga-laga penting timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa berdampak besar untuk masa depan timnas Indonesia? Simak informasi mendetailnya berikut ini. Patrick Kluivert langsung menghebohkan publik Indonesia dengan pernyataan mengejutkan yang akan mengguncang dunia sepak bola tanah air. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia kemarin, Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa ia tak akan panggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak, karena ada beberapa pemain seperti Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand, yang selama ini menjadi andalan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong, tidak dapat cukup menit bermain di timnya saat ini. Kluivert menyatakan bahwa match fitness atau kebugaran pertandingan sangat penting untuk semua pemain timnas. Jika pemain tidak sering bermain di level klub, maka peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia akan sangat terbatas. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert dengan tegas. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari para fans dan pengamat sepak bola Indonesia. 4 pemain yang mungkin terkena dampak keputusan Kluivert tersebut memiliki nasib yang berbeda-beda di klub mereka. Nathan Chu Aon baru mencatatkan 3 penampilan untuk Swansea City di musim ini dengan penampilan terakhirnya pada 28 Agustus 2024 atau hampir 5 bulan lalu. Justin Hubner juga hanya tampil 3 kali bersama Wolverhampton Wanderers U21 dengan beberapa kali mengalami cedera. Marcelino Ferdinand yang baru bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024 bahkan hanya bermain 9 menit dalam kekalahan timnya dari Exeter City di Piala FA. Pratama Arhan lebih baik, namun hanya tampil 2 kali di Suwon FC di Liga Korea Selatan. Dan baru memulai debutnya bersama Bangkok United di Liga Thailand pada 12 Januari 2025, di mana ia membantu timnya meraih kemenangan. Mengingat kondisi ini, Kluivert menyatakan bahwa ia lebih memilih memanggil pemain yang memiliki kondisi fisik prima dan sudah terbiasa dengan intensitas pertandingan yang tinggi. Dengan pernyataan ini, banyak yang bertanya-tanya siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk laga-laga penting Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah akan ada kejutan lebih lanjut dalam daftar pemain yang dipilihnya? Waktu yang akan menjawab. Bikin heboh publik Indo.
Di luar dugaan, pelatih Patrick Kluivert mengejutkan banyak pihak dengan target hanya raih 4 poin dalam 2 laga krusial Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Meski timnas Indonesia sebenarnya membutuhkan poin penuh untuk lolos langsung dan meraih peringkat 2 di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang langsung membuat fans Garuda sangat terkejut mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah 4 poin di 2 laga itu cukup bisa membawa timnas Indonesia wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026? Temukan analisis mendalamnya di sini. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert mengejutkan publik Indonesia dengan pernyataan yang cukup kontroversial terkait targetnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat diwawancarai dalam konferensi pers pada minggu kemarin, Kluivert mengungkapkan bahwa ia hanya menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan penting di bulan Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Padahal banyak pihak yang berharap Indonesia bisa meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di grup C. Dengan Indonesia yang saat ini berada di peringkat ketiga dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas Garuda memang memerlukan hasil maksimal untuk tetap berada dalam jalur untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya lolos ke putaran keempat. Namun, Kluivert yang baru saja resmi menjadi pelatih, tampaknya lebih realistis dengan menyebutkan target 4 poin. Sebagai hasil yang diharapkan dari pertandingan melawan Australia di Sydney National Stadium pada 20 Maret 2025. Dan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Pernyataan Kluivert ini langsung memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dengan Indonesia yang membutuhkan kemenangan untuk bisa bersaing di posisi 2 besar, banyak yang bertanya-tanya apakah 4 poin sudah cukup untuk menjaga peluang lolos. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku bahwa meskipun target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia 2026, ia tetap ingin menghormati kualitas lawan dan menilai bahwa 4 poin dari 2 laga tersebut sudah merupakan hasil yang realistis. Ia juga menambahkan targetnya sebenarnya 6 poin, tapi kita harus menghormati para lawan, jelas Kluivert. Publik Indonesia tentu berharap lebih dari sekadar 4 poin, mengingat pentingnya laga-laga tersebut untuk meraih posisi yang aman di grup. Sementara itu, pemain-pemain timnas Indonesia sudah siap memberikan yang terbaik untuk membawa tim mereka meraih kemenangan dan berharap Kluivert bisa mengubah prediksi menjadi kenyataan. Dengan tantangan besar di depan mata, timnas Indonesia harus berjuang keras untuk memastikan langkah mereka tetap terjaga di jalur Piala Dunia. Apakah target 4 poin Kluivert akan terbukti cukup? Waktu yang akan menjawab dan laga-laga tersebut akan menjadi momen krusial bagi masa depan sepak bola Indonesia. Yes, alhamdulillah. Doa publik diijabah. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert putuskan meminta ketum PSSI Erick Thohir untuk menjadikan Shin Tae-yong sebagai pelatih bersama di timnas Indonesia. Karena pengalamannya yang sudah memahami kelebihan dan kelemahan tim lawan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erick langsung menghubungi Shin Tae-yong untuk segera bertemu dan membahas rencana kolaborasi ini. Semua dilakukan demi memenuhi permintaan fans Garuda agar bisa membawa Garuda mencapai target besar lolos ke Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Setelah Coach Patrick Kluivert di hadapan media puji tinggi Shin Tae-yong dan siap penuhi permintaan supporter timnas tentang hal ini. Simak baik-baik informasi selengkapnya berikut ini. Keputusan mengejutkan diharapkan datang dari pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Demi mewujudkan target besar lolos ke Piala Dunia 2026, Kluivert diharap meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menghadirkan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih bersama di timnas. Permintaan harapan ini didasarkan pada pengalaman Shin Tae-yong yang sudah memahami kekuatan dan kelemahan lawan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi permintaan harapan tersebut, Erick Thohir diharap langsung menghubungi Shin Tae-yong untuk membahas potensi kolaborasi.
Rencananya pertemuan penting akan segera dilakukan guna menyusun strategi bersama dalam memaksimalkan kekuatan timnas Indonesia di sisa pertandingan kualifikasi. PSSI diharap terbuka dengan segala strategi yang bisa membawa Indonesia meraih impian lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert diharap mengakui bahwa Shin Tae-yong telah berjasa besar membawa timnas Indonesia berada di jalur kompetitif menuju Piala Dunia. Shin Tae-yong sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Dia mengenal tim ini dengan baik dan bersama-sama kami bisa membangun sesuatu yang lebih besar, ujar Kluivert dalam konferensi pers resminya. Selain itu, Kluivert menyampaikan bahwa strategi tim dan kerjasama solid antara staf pelatih adalah kunci untuk mencapai target besar ini. Ia diharap percaya kehadiran Shin Tae-yong akan membantu tim beradaptasi lebih cepat dengan tantangan berat melawan Australia dan Bahrain. Permintaan harapan ini datang seiring dengan suara-suara dukungan dari para penggemar yang berharap timnas Indonesia dapat memaksimalkan kekuatan tim dan memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, terpaut hanya 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang lolos tetap terbuka, baik secara langsung maupun melalui jalur play-off. Kami di sini bukan hanya untuk berpartisipasi. Keputusan super jenius. Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih anyar Patrick Kluivert sepakat untuk melakukan langkah luar biasa kayak gini demi mencapai target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pertemuan penting tadi malam dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Keputusan besar yang langsung membuat fans timnas bahagia dan optimis melihat perjalanan Garuda ke Piala Dunia yang semakin jelas di depan mata. Wah ini! Apa sebenarnya yang akan dilakukan Pak Ketum dan Coach Patrick? Benarkah akan kembali libatkan Coach Shin Tae-yong untuk jadikan direktur teknik tambahan? Tonton video hingga akhir dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert sepakat mengambil langkah strategis untuk memperkuat Timnas Garuda. Tepat pada Minggu malam kemarin, keduanya bertemu dengan beberapa pemain andalan Timnas Indonesia untuk membahas strategi besar demi target lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah luar biasa ini diawali dengan Kluivert yang mengajak 5 pemain kunci Timnas Indonesia untuk makan malam bersama. Pemain yang diundang meliputi Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya. Patrick Kluivert sebelumnya mengungkapkan niatnya dalam sesi jumpa pers untuk mengenal lebih dekat para pemain lokal sebagai bagian dari persiapan membangun sinergi yang solid di dalam tim. Malam ini saya akan makan malam dengan 5 pemain lokal Timnas Indonesia untuk mengenal mereka lebih baik. Ini baru langkah awal. Bulan depan saya akan kembali ke Indonesia untuk melihat pertandingan dan pengembangan grassroots di sini, ujar Kluivert. Janji tersebut langsung dipenuhi Kluivert. Hal ini dibagikan Erick Thohir melalui postingan di akun media sosialnya. Selama pertemuan tersebut, diskusi produktif pun terjadi antara Kluivert, Erick Thohir, dan para pemain. Fokus pembicaraan mencakup strategi meningkatkan performa tim dan menciptakan pola permainan yang lebih tajam serta atraktif. Kami berdiskusi tentang sepak bola Indonesia, khususnya timnas yang terus berkembang. Semua pemain semangat dan siap berjuang memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa ada semangat bersama antara pelatih, pemain, dan PSSI untuk membawa Garuda terbang tinggi dan mencapai mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan langkah cerdas dan komunikasi intensif seperti ini, Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert dan dukungan penuh Erick Thohir siap menghadapi tantangan besar di kancah internasional. Nah, ini baru super top Marco Top. Pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert memastikan gaya permainan Timnas Indonesia ke depan akan benar-benar total berbeda. Yang sebelumnya banyak mengandalkan counter attack, kini berubah menjadi dominasi ball possession dan serangan penuh. Dengan keyakinan besar bahwa kualitas pemain yang ada mampu tampil ofensif dengan formasi 4-3-3 ketimbang bertahan defensif dengan 5 back.
menjanjikan era baru sepak bola Indonesia yang lebih agresif dan penuh aksi. Mantap coach kalau gini. Waktunya total football dan cetak banyak gol. Fans Garuda selalu doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa angin segar dengan janjinya untuk merombak gaya permainan skuad Garuda. Dalam perkenalannya kepada media minggu kemarin, mantan striker legendaris Belanda ini mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan bertransformasi dari tim yang mengandalkan serangan balik menjadi tim yang mendominasi permainan dengan ball possession dan strategi menyerang penuh. Kluivert menegaskan bahwa dirinya ingin timnas Indonesia bermain lebih ofensif dengan pola 4-3-3 dibandingkan pendekatan defensif dengan 5 back yang kerap diterapkan sebelumnya. Menurutnya, Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu tampil dominan dan agresif di lapangan. Saya ingin timnas Indonesia bermain menyerang dan mendominasi penguasaan bola, ujar Kluivert dengan penuh keyakinan. Dengan formasi 4-3-3, tim ini bisa tampil lebih ofensif dan mengontrol pertandingan. Meski berkomitmen pada gaya menyerang, Kluivert tetap menegaskan bahwa sistem permainan akan disesuaikan dengan kekuatan dan kenyamanan para pemain. Menurutnya, fleksibilitas dalam strategi adalah kunci sukses di sepak bola modern. Tentu kita harus melihat kapasitas para pemain terlebih dahulu dan mencari cara untuk memaksimalkannya, jelas Kluivert. Namun filosofi utama saya tetap penguasaan bola dan permainan menyerang. Pelatih yang pernah menjadi asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 ini menyebut bahwa perubahan sistem selama pertandingan adalah hal yang penting untuk memberikan kejutan dan menjaga intensitas permainan. Kehadiran Kluivert membawa harapan besar bagi fans timnas Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan menuju gaya permainan modern. Dengan filosofi menyerang dan ball possession yang diusungnya, Kluivert optimistis bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih berbahaya dan siap bersaing untuk berebut tiket ke Piala Dunia 2026. Saya percaya dengan kerja keras dan penerapan sistem yang tepat, timnas Indonesia bisa membuat perbedaan dan meraih hasil yang membanggakan, tutup Kluivert penuh keyakinan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, terpukau dengan kualitas luar biasa Jay Itzes dalam laga melawan anak asuhnya tadi malam. Langsung putuskan untuk menghubungi agen Itzes dan memulai proses negosiasi agar bisa bergabung dengan Inter Milan musim depan. Dengan gaya bermain dan atribut yang sangat klop dengan skuad Nerazzurri, menjadikannya calon bek terbaik Serie A musim depan sebelum diperebutkan tim besar Serie A lainnya, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah review penampilan Jay Itzes dalam laga Venezia versus Inter Milan tadi malam. Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, diharap tidak bisa menyembunyikan kekagumannya setelah melihat penampilan luar biasa dari bek Jay Itzes dalam laga Liga Italia melawan Venezia pada Minggu malam kemarin. Meskipun timnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0, Itzes hampir membuat Inter Milan kesulitan dalam pertandingan tersebut tampil sebagai tembok kokoh di lini belakang Venezia. Inzaghi yang dikenal dengan kecermatannya dalam mengidentifikasi bakat-bakat potensial diharap langsung memutuskan untuk menghubungi agen Itzes setelah pertandingan. Pelatih asal Italia ini diharap menyadari bahwa gaya bermain Itzes yang solid dan kemampuan bertahan yang luar biasa bisa sangat klop dengan skema permainan Inter Milan. Dengan atribut fisik dan kualitas permainan yang dimilikinya, Itzes bisa diyakini akan menjadi bek andalan bagi Nerazzurri dan dapat bersinar sebagai salah satu bek terbaik Serie A musim depan. Inzaghi diharap bahkan berencana untuk memulai negosiasi dengan agen Itzes untuk merekrutnya musim depan sebelum bek asal Indonesia ini direkrut oleh tim Serie A lainnya yang juga tengah mengincarnya. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Itzes tampil penuh selama 90 menit dan menjadi bagian penting dalam pertahanan Venezia. Meskipun timnya akhirnya kalah, Itzes memberikan perlawanan sengit terhadap serangan-serangan Inter Milan. Itzes yang dipasangkan dengan Marin Sverko dan Richie Sagrado mendapat tugas berat untuk menjaga Lautaro Martinez, kapten Inter Milan. Ia tampil solid dengan melakukan 4 clearance dan berhasil memblok 3 tendangan pemain Inter Milan.
Salah satunya pada menit ke-51 saat ia mencegah tendangan keras Lautaro yang hampir mengarah ke gawang. Namun meskipun penampilannya sangat baik, Itses juga mengalami beberapa momen yang hampir berbuah gol. Salah satunya pada menit ke-16, di mana Lautaro Martinez berhasil melepaskan tembakan keras yang diblok oleh kiper Venezia Filip Stankovic. Namun bola rebound disambar oleh Matteo Darmian untuk mencetak gol pembuka. Kecolongan lainnya terjadi pada menit ke-67 ketika Davide Frattesi hampir mencetak gol setelah melewati Itses. Beruntung, Stankovic kembali mampu menepis tembakan Frattesi. Dengan kualitas yang ditunjukkan di lapangan, Simone Inzaghi kini diharap yakin bahwa Jay Itses adalah pemain yang tepat untuk memperkuat lini pertahanan Inter Milan musim depan. Inzaghi diharap melihat bahwa Itses memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi back top di Serie A. Dan timnya bisa sangat diuntungkan dengan merekrutnya lebih cepat sebelum pesaing-pesaing Inter Milan mendapatkan kesempatan. Dengan langkah harapan ini, Inter Milan siap untuk memperkuat tim dan memastikan kualitas pertahanan mereka semakin solid. Mengingat Itses memiliki kemampuan yang sangat cocok dengan filosofi permainan Inzaghi, yang berfokus pada pertahanan kokoh dan serangan cepat. Ini baru top berkelas. Langsung bikin bangga fans Timnas Indonesia. Baru debut bersama tim barunya, bek kiri andalan Timnas Pratama Arhan langsung tampil impresif dan turut andil sebagai penentu gol ketiga yang membawa Bangkok United meraih kemenangan dramatis tadi malam. Membuktikan bahwa potensi besar Arhan akan semakin bersinar jika diberikan lebih banyak menit bermain, yang tentunya akan berdampak positif bagi Timnas Indonesia ke depannya. Nah gini dong mantap. Tetap semangat Arhan. Buktikan pada pembenci bahwa mereka salah menilaimu. Sukses untukmu Bang Arhan. Bek kiri andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan langsung mencuri perhatian di laga debutnya bersama True Bangkok United. Arhan tampil impresif dan ikut andil dalam kemenangan dramatis timnya atas Buriram United dengan skor 3-2 dalam lanjutan Thai League minggu kemarin. Meski memulai laga dari bangku cadangan, Arhan tampil penuh determinasi ketika akhirnya masuk pada menit ke-79 menggantikan Prapatno Chaya. Tidak butuh waktu lama bagi bek muda berbakat ini untuk memberikan dampak nyata bagi timnya. Pada menit kedua, operan cerdas Arhan membuka peluang emas yang dieksekusi sempurna oleh titipan Puang Chan dan berujung assist kepada Nitipong Slanon untuk mencetak gol penentu kemenangan Bangkok United. Gol tersebut memastikan Bangkok United meraih 3 poin penting dan menjaga jarak 6 poin dari Buriram United yang berada di puncak klasemen. Penampilan apik ini menjadi bukti bahwa Arhan memiliki potensi besar untuk terus berkembang jika diberi lebih banyak menit bermain. Keberhasilannya menjadi penentu kemenangan pada laga debut semakin memperkuat keyakinan bahwa Arhan bisa menjadi aset berharga bagi klub dan Timnas Indonesia di masa mendatang. Para fans Timnas Indonesia pun bangga dengan kontribusi Arhan di klub barunya. Banyak yang berharap performa gembilangnya akan terus meningkat, membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan menit bermain yang cukup, Pratama Arhan akan semakin tajam dan siap membantu Timnas Indonesia mencapai impian besar. Komentar saya pendukung Timnas di media sosial. Bangkok United kini memiliki alasan kuat untuk memberi kepercayaan lebih besar kepada Arhan, yang jelas mampu membuktikan bahwa dirinya siap bersaing di level tertinggi Thai League. Langkah super gemilang. Pelatih Patrick Kluivert memberikan janji luar biasa mantap bahwa ia akan tetap memberikan tempat untuk pemain lokal di Timnas Indonesia meski nantinya akan banyak pemain diaspora yang datang. Sebuah kabar baik yang langsung menghapus kekhawatiran banyak pihak yang takut pemain lokal akan terpinggirkan karena Patrick Kluivert dirumorkan lekat dengan tambahan pemain keturunan. Akhirnya semua bisa langsung lega mendengarnya dan optimis melihat masa depan Timnas Indonesia. Mantap ini! Mampukah pemain lokal top seperti Rizky Ridho bersaing rebut satu tempat di tengah gempuran pemain diaspora? Simak penjelasan mendetailnya di sini.
Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membuat pernyataan yang menenangkan hati para pendukung sepak bola nasional. Meski bakal ada banyak pemain diaspora yang dinaturalisasi, Kluivert menegaskan bahwa pemain lokal tetap akan menjadi bagian penting tim Garuda. Kekhawatiran sempat muncul bahwa pemain lokal akan terpinggirkan karena latar belakang Kluivert sebagai pelatih Belanda yang akrab dengan pemain diaspora. Namun mantan striker Barcelona tersebut memastikan bahwa pemain lokal tidak hanya tetap mendapat tempat, tetapi juga akan menjadi pilar utama skuad timnas Indonesia. Pemain lokal adalah jantung dan jiwa timnas Indonesia, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Mereka memiliki peran vital dalam membangun karakter tim. Menurut Kluivert, perpaduan pemain lokal dan diaspora akan membuat timnas semakin kuat dan tangguh menghadapi persaingan internasional. Pemain lokal adalah jantung tim, sementara pemain diaspora adalah tangan dan kaki yang memperkuat keseluruhan tim ini, lanjutnya. Kluivert juga menegaskan bahwa dia akan mengandalkan kombinasi sempurna antara pemain lokal berbakat dan pemain diaspora yang dinaturalisasi. Dia yakin kolaborasi ini akan menciptakan tim yang solid dan siap bersaing di kancah internasional. Kami ingin menciptakan tim yang menjadi satu kesatuan, baik dari pemain lokal maupun diaspora. Keduanya akan bekerja sama demi kejayaan Indonesia, tegasnya. Selain membawa Alex Pastor dan Denny Lanzat sebagai asisten pelatih, PSSI memastikan Kluivert akan bekerja sama dengan 2 pelatih lokal yang namanya segera diumumkan. Dengan komitmen Kluivert untuk memaksimalkan potensi pemain lokal dan diaspora, para supporter kini bisa merasa optimistis bahwa timnas Indonesia siap tampil kompetitif dan memenuhi harapan lolos ke Piala Dunia 2026.